Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap hidup kita. Kekuatan yang daripada Tuhan boleh melingkupi setiap kita. Bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, boleh Tuhan nyatakan kebaikannya untuk setiap kita. Pemeliharaan Tuhan, kehidupan yang baru, boleh Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia baik. Mari Bapak Ibu, ibadah sore hari ini boleh kita datang lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang sudah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah baik seperti Engkau Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, Engkau nyatakan setiap kuasa-Mu atas setiap kami. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu dan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Yes. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hey. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, oh, oh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, oh, oh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersama katakan, Tuhan Yesus baik.
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus terima kasih, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, oh, oh. Tuhan Yesus baik, katakan bersama, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, sebab janjimu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami percaya janjimu yang selalu menguatkan kami Tuhan. Hari lepas hari, biarlah kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Haleluya. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya kami tidak akan ragu Tuhan. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Yes Lord. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Engkau penuhi kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, oh, oh. Terima kasih. Shikara lava-lava yase. Haleluya. Haleluya. Oh. Kuasa-Mu tidak ada bandingannya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang besar. Amin. Terima kasih. Terima kasih.
Kami tahu kuasa-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami. Bekerjalah lebih lagi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar boleh kami semakin kuat di dalam Tuhan. Penyertaan, kasih karunia-Mu boleh Engkau nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi katakan, kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Haleluya. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada
Kami bersyukur ya Tuhan, untuk sore hari ini kami boleh ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Biar menjadi gaya hidup kami selalu memuji, memuliakan Tuhan. Bukan hanya pada waktu kami beribadah, tapi dimanapun kami berada, kami memuliakan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau akan mengajar kami Tuhan. Urapi baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan firman-Mu. Biar hamba-Mu boleh menyampaikan firman yang hidup, firman yang murni, firman yang benar yang datangnya dari Tuhan. Juga setiap kami jemaat-Mu yang menyimak dan memperhatikan bersama-sama, baik di gereja maupun secara online. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kasih kemurahan Tuhan atas setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudara, kita masih belajar. Kalau Bapak Ibu mengikuti seri khotbah berkaitan dengan surat Yudas. Kita masih dalam kaitannya juga dengan segitiga keselamatan. Nah, hari ini atau sore ini kita akan belajar PA dengan judul yang saya kasih judul, yaitu hati-hati dengan keinginan kita. Hati-hati dengan keinginan kita. Saya yakin setiap orang yang hidup, apalagi kalau orang itu begitu agresif, pasti punya begitu banyak keinginan. Masalahnya adalah kita perlu belajar, terutama berkaitan dengan firman Tuhan sore ini, supaya jangan sampai keinginan-keinginan kita itu menjerumuskan dan mencelakakan kita. Nah, saudara-saudara, saya masih pakai label awas karena memang kita sedang belajar segitiga yang ketiga. Ini adalah perusak keselamatan. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan untuk saya bukan hanya sekedar membaca, tapi mencoba menggali dalam beberapa waktu ini. Ternyata Bapak Ibu, perusak keselamatan yang diwakili oleh aliran Kain, Bileam dan Korah. Ini bukan masalah gereja pada waktu awal di mana surat Yudas ini tulis. Tapi kalau kita mempelajari dalam sepanjang sejarah gereja, ketiga pola ini sudah menjadi pola yang tetap dan permanen. Di mana gereja, umat Tuhan itu coba dirusakkan kemurnian imannya, kemurnian keselamatannya, kemurnian dalam hal motivasi, visi, dan arah dari gereja. Maka kita perlu betul-betul memperhatikan dengan baik. Terutama kita juga para pemimpin, pelayan Tuhan, kita perlu jaga. Kalau kita dipercaya untuk mengelola dan memimpin gereja, jangan sampai gereja kita keluar dari jalur kemurnian, dari pengajaran yang benar, dari kekudusan yang Tuhan memang sudah canangkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita baca sebagai ayat mas kita dari Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, dikatakan jalan Kain, kesesatan Bileam, dan kedurhakaan seperti Korah. Luar biasa. Tuhan sudah memberitahu sejak awal bahwa gereja dalam perjalanannya terus akan diganggu dengan pola-pola yang terlihat benar, separuh benar, tapi sebenarnya telah membuat gereja itu menjadi gereja yang salah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sudah jelaskan,
2 minggu yang lalu kita belajar tentang Bileam. Saya sebut penyesatan Bileam karena Bileam itu adalah nabi palsu dan juga dia mengajarkan yang namanya sinkretisme. Kita akan belajar sore hari ini. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16 dikatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Juga di Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, saudara, kita sudah belajar tentang Bileam. Dia disebut sebagai nabi palsu. Kenapa Bileam disebut nabi palsu? Walaupun yang pertama kita belajar bahwa Bileam itu sudah dipakai Tuhan untuk bernubuat. Nubuatnya tepat, akurat. Lalu yang kedua juga Bileam adalah seorang yang mengalami pengalaman supranatural dalam pelayanannya. Dia bisa ketemu dengan Tuhan, kemudian juga dia mendengar firman, lalu punya pengalaman bagaimana keledainya bisa berbicara. Dan yang ketiga, kenapa Bileam meskipun pengajarannya, nubuatnya itu tepat, dia juga punya pengalaman supranatural tapi tetap disebut sesat karena atau palsu karena dia tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Kita akan belajar sore hari ini. Kenapa Bileam, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, hidupnya istimewa, tapi bisa terjebak kepada yang namanya kehidupan yang salah. Sehingga akhirnya hidupnya betul-betul tragis, ironis. Ini juga yang perlu kita perhatikan. Baik kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai para pemimpin. Kenapa Bileam yang begitu luar biasa, tapi akhirnya jatuh dan sebagai nabi palsu? Kuncinya ini Bapak Ibu. Tadi kita baca, kalau kita perhatikan dikatakan Bileam melakukan hal itu karena upah. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa seseorang dipakai Tuhan dengan luar biasa pada awalnya, dan ini bukan sebuah kisah yang disebut dongeng dan fiktif, tapi kenyataan dalam perjalanan hidup gereja Tuhan juga kita menemukan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang tadinya dipakai Tuhan luar biasa dengan begitu banyak mujizat, tapi dalam perjalanannya bisa jatuh karena kembali sebenarnya pola sudah ada, yaitu seperti hanya dengan Bileam terjerat dengan yang namanya cinta uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara perhatikan, tetapi mereka yang ingin kaya. Saudara, kaya itu adalah hal yang memang tidak dilarang. Tapi pada waktu kita punya keinginan yang kuat untuk kaya, kita bisa jatuh ke dalam yang namanya cinta uang. Dan inilah yang dialami oleh Bileam. Kenapa dia seorang hamba Tuhan, nabi yang dipakai Tuhan untuk bernubuat, tapi akhirnya hidupnya menjadi tidak benar karena dia
terjerat dengan upah. Nah, saudara, saya tunjukkan sebuah gambar ya. Ini gambar mata uang dolar. $100 Amerika. Kalau kita punya uang dolar Amerika terutama, itu ada 2 uang mereka yang di kertas mata uangnya atau mungkin di koinnya, itu ada tulisan "In God We Trust". Yang pertama di $1. Kemudian yang satu lagi di $100 ini. Nah, saudara, kenapa di dalam mata uang US dollar ini ada tulisan "In God We Trust"? Saya yakin para pendiri, para pemimpin Amerika beberapa puluh atau mungkin ratus tahun pada waktu memutuskan, mereka tahu dan sadar tentang bahayanya uang. Kita semua manusia itu butuh uang. Karena memang tanpa uang kita tidak bisa hidup. Semua kita perlu hidup dan kalau kita hidup kita perlu uang. Dan ini sudah diingatkan. Jadi para pemimpin Amerika mereka tahu, ingatkan kepada bangsanya, hati-hati. Karena bagaimanapun kamu punya uang banyak, tetapi tetap jaga yang namanya kepercayaan, ketergantungan itu kepada Tuhan. Tapi faktanya Bapak Ibu, para pemegang $100 ini sekarang sudah terjebak bukan in God we trust, tapi in money we trust. Saudara, itulah yang terjadi. Seharusnya ya seperti halnya dengan mata uang ini, biar walaupun kita punya uang banyak, tapi jangan sampai uang itu menjadi ilah kita. Menjadi berhala kita. Menjadi ikatan kita. Sampai kita seperti Tuhan Yesus juga berkata, kamu tidak boleh menyembah Allah dan Mammon. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Kenapa si Bileam ini bisa jatuh terjerat di dalam kaitannya dengan uang? Atau yang namanya cinta uang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya merasa Bileam tidak begitu saja. Kalau kita mempelajari dalam kitab Bilangan tentang bagaimana Bileam berproses waktu itu bernubuat, dia tidak begitu saja termakan dengan upah. Coba kita baca salah satu ayat di dalam Bilangan 22 ayat 18. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Saudara lihat, ini awalnya Bileam. Jadi Bileam itu dari pada waktu awal tetap komitmen bersih, tulus, sebagai hamba Tuhan yang benar, tidak terjebak kepada upah atau keinginan uang ini. Jelas sekali dikatakan, Bileam berkata, sekalipun Balak memberikan kepada emas dan perak seistana penuh. Wah, berapa itu duitnya? Gak tahu berapa. Mungkin kalau sekarang bisa bukan hanya miliaran, triliunan. Saya nggak akan mau. Tapi kenapa Bapak Ibu akhirnya dia mau? Sampai itu dijadikan label di dalam perjanjian baru. Bileam yang berbuat jahat karena upah. Nah, ini kita juga perlu belajar. Supaya kita jangan sampai gagal dan jatuh pada pola dan cara yang sama. Seperti yang terjadi dengan Bileam. Mengapa akhirnya Bileam jatuh, saudara-saudara? Yang pertama, kita perlu merhatikan ini, saudara-saudara. Kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat,
dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, saudara lihat, dikatakan tidak dicobai oleh Tuhan. Tuhan itu tidak mencobai. Tapi kenapa seseorang bisa jatuh gagal? Dikatakan kuncinya adalah keinginan. Memang kalau kita belajar dalam kehidupan Biliam, kenapa Biliam akhirnya jatuh? Karena dia berkali-kali ditawari. Waktu yang pertama para utusan Raja Balak datang dengan begitu banyak hadiah. Gak mau dia. Masih dengan ekstrim berkata, tidak. Tapi dikunjungi lagi, saya yakin hadiahnya ditambah. Akhirnya Biliam mulai mungkin mikir, waduh. Yang tadinya tidak punya keinginan sekarang duit banyak. Ya, kadang-kadang ada orang bilang, orang kalau lihat uang matanya jadi hijau. Ya kan? Kalau diiming-imingi mungkin 1 juta, dia masih no. 100 juta masih no. Tapi kalau 1 miliar, wah, mulai mikir. Jadi ini proses Bapak Ibu. Jadi kalau kita berkata Biliam itu gagal, jatuh, tiba-tiba tidak. Berproses. Pertama dia berhasil, ditawari lagi, dia mulai mikir mungkin, kenapa tidak coba? Duit sebanyak ini saya nggak perlu kerja mungkin. Saya cukup bisa hidup sampai 7 turunan karena dikatakan begitu banyak. Dia tetap, tapi makanya dikatakan kalau kita baca hatinya mulai tidak kuat kan. Dia mulai tanya Tuhan lagi. Padahal sudah jelas kalau kita baca dalam tahap pertama, waktu Biliam ketemu dengan para utusan Balak, Tuhan sudah bilang, tidak boleh, apa yang aku berkati, tetap aku berkati. Jelas, Tuhan itu garisnya Israel, umat pilihannya. Tapi rombongan kedua tawari lagi. Biliam mulai goyah, buktinya apa saudara-saudara? Saudara, kamu jangan pergi dulu, aku tak tanya Tuhan lagi. Loh. Sudah jelas ini sebuah kebenaran yang tidak bisa digoyang. Nanti tanya Tuhan. Kadang-kadang kita kan juga seperti itu. Mempermainkan namanya kehendak Tuhan. Misalnya kadang-kadang kita mungkin tahu dan jelas. Terutama saudara-saudara, teman-teman yang mencari jodoh misalnya. Jelas firman Tuhan mengatakan pasangan itu tidak boleh dengan yang tidak seiman. Jelas sekali sudah, tapi waktu yang datang tidak beriman, orang yang mungkin baik, kemudian juga mungkin kaya, tak tanya Tuhan. Siapa tahu, padahal sudah jelas. Kadang-kadang seperti inilah yang membuat kita itu lalu apa? Mulai terseret, karena apa? Mulai timbul yang namanya keinginan. Waduh enak ya, enggak apa-apa kan. Nah seperti itu juga yang terjadi dengan Biliam. Apalagi terus waktu dia nolak. Bahkan Tuhan itu sudah pakai apa? Malaikat keledai memperingatkan loh. Sampai bersuara. Ini kan betul-betul sudah sebenarnya sebuah peringatan yang sangat keras. Tapi Biliam tetap berkata, ayo saya coba. Sampai Tuhan bilang, ya oke lah kalau begitu kamu pergi. Tapi ingat jangan sampai kamu mengutuki saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka dari itu kenapa Tuhan bilang tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Hati-hati dengan keinginan. Terutama keinginan-keinginan yang tidak benar, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati-hati. Jangan biarkan, enggak apa-apa, kan cuman ingin. Loh, semua sekali lagi Bapak Ibu,
kejatuhan, kegagalan itu tidak seperti kecelakaan pada umumnya. Waduh, saya tiba-tiba itu gelap mata loh Pak. Akhirnya saya jatuh berzina dengan orang itu. Gak mungkin. Pasti mulai dari hatinya, pikirannya, keinginannya mulai muncul. Nah, waktu keinginan mulai ada, saudara kita perlu jaga. Jangan sampai. Karena waktu keinginan yang tidak benar kita biarkan, firman Tuhan dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Saudara kita itu bisa terseret loh dikatakan. Terseret dan terpikat oleh keinginan tadi. Makanya kenapa saudara iklan, ya kan, promo-promo. Kadang-kadang kalau saya pikir ya, misalnya orang begitu banyak jatuh dalam kaitan dengan apa? Soal uang, itu selalu modus penipuannya sama. Tapi orang tetap sepertinya kok nggak pernah belajar begitu. Bukankah kita coba, kalau kita ikuti berita-berita berkaitan dengan apa? Uang seseorang termakan sekian miliar, ya kan? Polanya selalu sama apa? Diiming-imingi dengan apa? Untung lebih besar. Padahal itu kan tidak masuk akal. Coba dalam kondisi yang seperti ini, orang kerja yang paling hebat pun dapat untung sekian persen sebulan. Itu nonsen. Ini diiming-imingi kalau kamu investasi ke tempat saya, kamu bisa dapat keuntungan sekian persen. Wah iya, masuk. Faktanya demikian, kenapa? Keinginan. Pada waktu keinginannya sudah mulai keluar dan menyeret dia. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati dengan keinginan. Nah, saudara yang kedua, kenapa Bileam setelah keinginannya ada dan dia membiarkan. Ini yang perlu kita hati-hati. Yaitu ini saudara-saudara. Manusia itu makhluk yang terbatas. 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, orang yang tidak bergantung pada Tuhan dan yang bergantung pada Tuhan, bedanya apa? Orang yang tidak bergantung pada Tuhan itu menghadapi pencobaan dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau kita bergantung pada Tuhan, memang kita tetap bisa mengalami yang namanya pencobaan. Tapi Tuhan akan pagari kita supaya kita bisa ada di dalam yang namanya pencobaan yang sesuai dengan kekuatan kita. Nah, masalahnya seperti Bileam, karena keinginannya sudah dibiarkan memikat dirinya, menyeret dirinya, lalu dia tidak sadar. Sekali lagi, manusia itu ada batasnya. Makanya dikatakan siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, tidak ada di dalam dunia ini manusia yang superman, super kuat. Kadang-kadang kita memang mungkin ya bisa menganggap begitu aja kok bisa jatuh dalam dosa. Begitu aja kok bisa gagal. Saudara, karena apa? Setiap kita itu punya level kekuatan. Seperti hanya dengan anak sekolah. Pada waktu dia masih TK, dikasih soal 5 kali 5, mereka bilang, gak bisa Pak, gak bisa Bu. Tapi kalau anak SD dikasih 5 kali 5, bisa. Tapi coba kalau anak SD dikasih soal
akar-akaran misalnya semacam aljabar atau yang semacam itu. Nggak bisa, karena apa? SD. Nah kalau sudah SMA, hidup kita juga demikian Bapak Ibu. Ini yang perlu kita hati-hati pada waktu kita menghadapi pencobaan, penawaran, iming-iming. Level hidup kita, kekuatannya itu beda-beda, ada batasnya. Oke lah saudara mungkin berkata, saya nggak akan mungkin mau kalau misalnya ada orang mengiming-imingi. Pak, mau enggak melakukan yang tidak benar? Tak kasih ya 1 juta. Ada yang mau loh Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca misalnya kadang-kadang ada orang disuruh membunuh, mencelakai orang lain. Hanya dikasih beberapa ratus ribu mau. Mungkin kita berkata, oh nggak mau saya kalau dikasih bahkan 10 juta. Tapi coba kalau dikasih 1 miliar, 1 triliun, 10 triliun. Mungkin kita juga bisa jatuh dalam dosa. Maka kita tiap kali harus sadar. Rasul Paulus berkata, ingat, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati, jangan sampai ia jatuh. Saudara, kita perlu sadar, kita itu manusia yang terbatas. Jangan merasa, oh saya lain sama yang kelompok lain itu, yang tiap kali jatuh bangun. Memang mungkin level mereka segini, saudara segini, tapi tetap ada batasnya. Waktu saudara dapat tekanan lebih dari kita, saudara dan saya juga jatuh. Nah disinilah perlunya apa Bapak Ibu, kita selalu harus belajar mengandalkan Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Lalu Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, saudara kita harus tahu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu terus belajar apa? Menanti-nantikan Tuhan. Kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sadar kita lemah, kita mudah tergoda, kita mudah jatuh. Maka kita perlu terus mengandalkan Tuhan. Mencari Tuhan. Menjadikan Tuhan itu sandaran kita. Supaya apa? Seperti ayatnya mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan tidak pernah lelah. Wah, mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Ini yang perlu kita lakukan. Karena kalau tidak, sekali berbiliam itu, menurut saya saudara-saudara, dia hamba Tuhan yang sangat istimewa. Dia mendapat pernyataan-pernyataan ilahi yang luar biasa. Jarang orang seperti itu. Tapi kenapa bisa jatuh? Bahkan kalau kita baca, akhir hidupnya tragis Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Bilangan 31 ayat 8 dikatakan, selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Lalu juga Yosua 13 ayat 22.
Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tapi akhir hidupnya menyedihkan. Mati terbunuh oleh orang Israel. Kenapa? Karena dia membiarkan dirinya dikuasai oleh keinginan yang salah. Mari Bapak Ibu, kita jangan sampai menjadi orang Kristen, pelayan Tuhan yang jatuh seperti Bileam. Nah, ini hidup Bileam. Dan sekarang kita masuk ke pengajaran Bileam yang tadi diulang-ulang. Dikatakan dalam Wahyu pun, dikatakan kamu membiarkan ada pengajaran Bileam. Apa sebenarnya pengajaran Bileam? Kalau saya renungkan Bapak Ibu, saya pakai satu istilah, yaitu sinkretisme. Sinkretisme. Apa itu sinkretisme yang diajarkan Bileam? Sinkretisme itu artinya, maknanya adalah pencampuran elemen-elemen atau kepercayaan-kepercayaan yang saling bertentangan. Nah, Bileam mengajarkan di mana orang Israel mereka berzina lalu menyembah berhala. Nah, ini juga terjadi dengan masa Yudas. Waktu itu dia tulis, hati-hati karena Bileam membuat cara yang salah. Diulang lagi dalam surat Petrus. Lalu Wahyu juga menjelaskan bagaimana jemaat waktu itu dipengaruhi karena ada orang yang mengajarkan pelajaran atau cara Bileam. Kenapa? Dan ini juga menjadi pola. Saudara, waktu saya mempelajari, menggali, lebih mendalam lagi, ternyata sekali lagi saudara-saudara, perusak-perusak ini bukan hanya sekedar pribadi-pribadi yang mempengaruhi lingkup yang kecil, tidak. Tapi sudah menjadi pola gereja, bahkan sampai sekarang pun kita akan lihat bagaimana pola Bileam ini. Kita baca dalam Yudas 1 ayat yang 4 dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Jadi sinkretisme, percampuran, ya, itu sudah terjadi pada zaman Yudas. Diingatkan dalam Yudas 1 ayat 4, di mana kelompok ini yang pertama dikatakan menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mereka memasukkan ada penguasa lain dalam pola iman, dalam pola ibadah, kehidupan gereja. Lalu dikatakan apa? Membiarkan ketidakkudusan, dikatakan melampiaskan hawa nafsu. Lalu apa dikatakan? Menyalahgunakan kasih karunia Allah. Nah, kita lihat pola-pola sinkretisme apa yang sudah ada dalam gereja, dan kita juga perlu perhatikan dan hati-hati. Yang pertama tadi dikatakan menyangkal satu-satunya. Dan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu juga dikatakan Bileam mengajarkan tentang apa? Penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Yaitu di mana kita menyembah Allah yang lain selain Tuhan. Dan ini ada dalam kehidupan gereja. Bentuknya apa saudara-saudara? Yang pertama kita lihat yang saya sebut dengan okultisme. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya,
enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan waktu dia digoda oleh iblis dengan tawaran, kalau kamu menyembah aku. Nah, saudara, iblis dengan berbagai cara sudah masuk juga dalam kehidupan umat Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa masukkan itu dalam kehidupan kita. Penyembahan yang tidak benar. Padahal Tuhan Yesus berkata, hanya kepada Dialah engkau berbakti. Hanya kepada Tuhan harusnya satu. Tapi ada penyembahan lain. Dan bahayanya adalah kita kalau tidak hati-hati, kita masuk dalam penyembahan iblis ini. Ini pola yang juga kalau kita tidak hati-hati bisa ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, saudara, saya tunjukkan beberapa bentuk dari yang namanya okultisme atau penyembahan kepada roh jahat atau roh yang tidak benar. Yang pertama misalnya tahayul, bentuknya tahayul. Salah satu contohnya, saudara, kelompok masyarakat itu percaya dengan angka sial. Misalnya orang barat dan sekelompok juga di masyarakat kita. Mereka bilang, gak boleh ya 13 angka sial. Makanya kalau saudara perhatikan jalan ya, gak ada nomor 13. 12A, langsung 14 atau kenapa? Sial. Ini sebenarnya bentuk daripada okultisme tadi. Lalu orang Tionghoa itu percaya angka sial 4. Si artinya mati. Makanya juga kadang-kadang sudah perhatikan ya gedung-gedung tertentu misalnya ada lift ya. Nomor 1, 2, 3, 5. Loh kenapa? Jalan juga sama. Di tempat saya tinggal tidak ada nomor 4. Dari 3 langsung 5, 6 dan seterusnya. Nah ini tahayul sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita percaya, oh jangan 13 sial. Kita sedang terpengaruh sebenarnya. Lalu yang kedua apa? Ramalan nasib. Astrologi. Bintangmu apa? Libra, oh begini. Lalu apa? Ramalan telapak tangan. Atau ramalan yang lain pakai macam-macam. Dilihat, wah kamu ini nanti umur sekian akan begini. Saudara, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, hidup kita, berkat kita, itu ditentukan oleh Tuhan. Lalu apalagi jimat, perhiasan tertentu, ya kan? Ada loh Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu yang mendengar khotbah PA hari ini tidak ada. Tapi saya pernah ketemu jemaat Tuhan masih punya jimat. Kenapa dia bilang? Lupa, saya kan harus siap-siap. Cadangan, kalau Tuhan gak bisa tolong, ini siapa tahu bisa menolong saya. Lalu apalagi magic, sihir, tenaga dalam, kekebalan tubuh. Lalu mengendalikan pikiran orang lain. Pakai hipnotis, gendam, ya kan. Ilmu pelet, ya, terutama kalau ya seorang pria ingin menarik perhatian ya orang yang dia sukai tapi tidak mau dipelet misalnya. Lalu spiritisme juga, komunikasi dengan roh-roh jahat melalui medium, entah itu dukun atau perantara. Ada begitu banyak hal di sekitar kita. Nah, bagaimana kita jangan sampai kita masuk dalam mola ini, saudara-saudara. Lalu juga yang sekarang sedang tren yang disebut dengan boneka arwah, ya kan, karena beberapa bintang film mereka
boneka, ya, tapi dimasuki dengan roh. Diperlakukan seperti bayi, digendong, digunakan pakaian, dikasih makan. Nah, mereka percaya ya, sebagian bahwa boneka yang semacam ini bisa memberi keberuntungan dan kemakmuran. Bagaimana Bapak Ibu? Kita jangan sampai. Dan ini satu lagi, karena saya mendengar ada jemaat yang mengikutinya, saudara-saudara. Saya ingin jelaskan sedikit supaya jangan sampai kita salah dengan apa yang yoga. Ini sebuah katanya olahraga yang memang harus diakui. Sudah menjadi tren orang-orang modern, negara-negara barat, juga orang-orang di Indonesia. Dan jemaat mungkin kalau masih ada. Bahaya Bapak Ibu, kenapa? Yoga ini memang katanya positifnya bisa membuat pikiran yang tenang dan ada jiwa yang lega dan semacamnya. Tapi saudara-saudara, yoga itu mengandung waktu saudara pakai postur ini, postur itu, posisi tubuh yang dirancang. Dikatakan, saya mengutip tentunya dari ahli yang sedang atau sudah belajar. Dikatakan postur-postur atau pola yoga itu ditujukan katanya sampai 330 juta dewa-dewi. Jadi semua posisi dalam yoga itu sebenarnya bentuk dari penyembahan kepada dewa-dewi. Sehingga waktu kita melakukan yoga, ya kan, melakukan postur-postur tertentu, lalu teknik bernafas, meditasi, maka kita sedang berhubungan dengan yang tidak benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau levelnya semakin naik dalam yoga, yang harus diperhatikan, diwaspadai dalam yoga adalah konsep mengosongkan pikiran. Nah, padahal Tuhan itu kan harus mengisi pikiran, bukan mengosongkan. Padahal dalam kekristenan itu adalah kita ditransformasi melalui pembaruan pikiran. Ada kesaksian seorang yang tadinya ikut yoga, sekarang bertobat. Dia bilang, pada waktu saat pikiran itu dikosongkan, pelaku akan mengalami yang disebut dengan perjalanan astral atau astral travel. Di mana apa? Mereka akan benar-benar meninggalkan tubuh jasmani mereka. Wah, ini sudah betul-betul dikuasai oleh roh yang lain. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengar ini, mungkin Bapak Ibu tidak melakukan yoga. Tapi kalau ada teman yang melakukan, ingatkan mereka. Jangan sampai menjadi salah. Karena apa Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara, jangan kita berkata, oh tubuh kan tidak apa-apa untuk gerakan-gerakan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita bilang ibadah, hal yang esensi, yang mendasar itu adalah tubuh kita harus kita persembahkan. Yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi kita tidak boleh pakai tubuh kita termasuk kita bilang, ini kan olahraga Pak. Tapi kalau olahraganya sudah mengarah kepada hal yang tidak benar, kita tidak boleh. Kita jaga kekudusan hidup tubuh kita ini. Juga apa? Pikiran kita jangan dikosongkan, diisi dengan yang tidak benar. Kita harus tidak boleh serupa dengan dunia. Kita harus diperbarui pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ini sinkretisme yang pertama. Yang muncul, saya harap jangan sampai kita dipengaruhi atau terjerat. Mungkin kita berkata, oh Pak tidak, okultisme, jimat, patung-patung sudah saya lewatkan Pak. Tapi kita akan lihat hal yang kedua yang disebut dengan sinkretisme. Yaitu apa? Mengandalkan kekuatan manusia. Dalam Daniel 11 ayat 37 dan 38 dikatakan, juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Saudara, Daniel sudah menubuatkan nanti yang menjadi dewa Baal yang disembah itu bukan lagi patung dan semacam itu, tapi dikatakan benteng-benteng. Artinya apa? Ini gambaran dari kekuatan manusia. Kekuatan manusia. Memang salah satu hal yang diterapkan di situ adalah perang. Kekuatan perang ini menjadi dewa. Tapi juga kekuatan manusia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini harus hati-hati. Di dalam kehidupan gereja, perjalanan sejarah gereja, kita menemukan mulai ada sinkretisme berkaitan dengan apa? Masuknya kekuatan manusia. Dan salah satu alirannya disebut dengan rasionalisme. Rasionalisme. Ini sebuah pengajaran Kristen liberal yang tidak alkitabiah, yang bersandar pada akal budi manusia. Di mana apa? Akal budi manusia ini dianggap sebagai otoritas yang tertinggi. Para teolog liberal mereka menyelaraskan kekristenan dengan ilmu sekuler dan pemikiran modern. Mereka menganggap ilmu pengetahuan seolah-olah bisa mengetahui segala sesuatu. Maka lalu apa? Alkitab itu terutama yang berkaitan dengan mujizat, itu sudah enggak ada. Loh, saudara, sudah ada loh Alkitab yang dicetak oleh lembaga tertentu yang menghilangkan cerita-cerita yang dianggap sebagai tidak masuk akal. Misalnya Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 2 ketul roti, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan misalnya. Oh ini enggak cocok. Air jadi anggur, hilang. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, rasionalisme ini, fase pertamanya itu dari gerakan liberalisme. Yang dimulai pada abad ke-17, yang dimotori oleh filosof Prancis yang bernama René Descartes. Dia mempromosikan doktrin rasionalisme atau enlightenment. Memang pada era itu ada revolusi industri, disebut zaman pencerahan. Apa? Ilmu pengetahuan, rasio manusia itu luar biasa, harus jaga. Nah doktrin utamanya apa? Yang pertama, percaya pada akal manusia. Yang kedua, keutamaan individu. Yang ketiga, emanensi Tuhan. Dan yang keempat, meliorisme atau percaya bahwa manusia itu berkembang dan dapat dikembangkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini fakta. Nah, sehingga tidak heran, kenapa Bapak Ibu, gereja-gereja di Eropa, negara-negara barat, terjadi kemerosotan. Salah satunya menurut saya karena mulai liberalisme, rasionalisme mempengaruhi juga gereja-gereja di sana. Sehingga orang akhirnya berkata, kalau yang namanya mujizat semua itu
tidak masuk akal. Lama-lama iman orang itu menjadi rusak. Gereja menjadi seperti halnya dengan lembaga-lembaga manusia yang lain. Tidak ada Tuhan di sana. Tidak ada kuasa Tuhan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu hati-hati. Maka dari itu, sebagai umat Tuhan, setiap kita perlu jaga. Supaya apa? Supaya setiap kita tidak terjebak pada yang merusak iman. Dan salah satunya adalah sinkretisme tadi. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau jaga setiap hidup kita. Supaya hidup kita tidak masuk dalam jebakan-jebakan yang salah. Kita akan menyanyikan nyanyian kita dengan sayapmu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, baik kita yang di gereja maupun juga yang di rumah, yang sedang mengikuti ibadah PA malam ini. Kita menyanyikan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala hal yang salah
dimulai dengan keinginan. Kita belajar dari Bileam. Kenapa dia seorang nabi yang dipercaya oleh Tuhan untuk bernubuat, tapi akhirnya hidupnya sangat tragis. Kegagalan itu dimulai pada waktu dia membiarkan muncul keinginan. Lalu keinginan itu memikat, menyeret, berkaitan dengan cinta uang. Dan akhirnya dia menjadi gagah. Mari Bapak Ibu, biar setiap kita kelola keinginan-keinginan kita. Kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena godaan, tawaran, iming-iming itu ada di sekitar kita. Dan ini membuat kadang-kadang keinginan kita menjadi bangkit. Dan kita ingat, kita adalah orang-orang yang terbatas. Kita manusia yang terbatas. Kita perlu terus mengandalkan Tuhan. Seperti Yesaya mengatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia seperti Raja Wali, terbang naik dengan sayapnya, menjadi kuat, tidak pernah lesu dan tidak pernah lelah. Biar kita terus jaga ini. Di tengah kelemahan kita, kekurangan kita, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita nyanyikan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Kita angkat tangan kita. Ya Tuhan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh haleluya. Biar setiap umat-Mu hanya menyembah Engkau ya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya Raja di atas segala raja. Oh haleluya, haleluya. Tidak ada Allah lain,
Tidak ada Tuhan lain selain Engkau ya Tuhan. Oh, biar setiap umat-Mu menyembah-Mu Tuhan, memuliakan Engkau. Oh, haleluya, glory, haleluya. Sembahlah Tuhan, muliakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa, malam hari ini Engkau mengajar setiap kami. Biar setiap kami hanya menjadikan Engkau ya Tuhan satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami andalkan dalam hidup kami. Bukan yang lain, bukan uang, bukan harta, apalagi manusia kami yang sangat lemah dan penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Kau tolong kami supaya setiap kami tetap menjadi umat-Mu yang punya iman yang murni. Kami tidak disesatkan. Kami juga berdoa buat setiap kami, para pemimpin hamba-hamba-Mu, supaya kami juga jangan sampai membawa jemaat Tuhan pada ajaran, pada pola-pola ibadah yang salah ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Kau berkati kami semua yang sudah hadir dan bersama-sama beribadah, baik kami yang di gereja maupun secara online. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Memuji dan menyembah, pujian hormat bagi nama-Mu. Engkau besar dan berkuasa, tiada nama seperti nama-Mu. Dalam nama Yesus ada satu kuasa, kuasa yang memberi kemenangan. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.